Banyak banget nih yang request untuk bahas si Vivo X200 Pro ini. Ada yang nanya, enak banget nggak bang dipakai? Apa sih bang kurangnya? Worth it nggak sih bang untuk dibeli? Ya udah nggak usah pakai lama, langsung aja nih kita bahas nih suka duka pakai Vivo X200 Pro ya. Kira-kira udah 2 mingguan lebih nih aku pakai. Tapi ini bakal jadi HP spesial yang aku bahas di channel ini karena bakal aku jadiin daily breakerku buat gantiin si Vivo X Fold 3 Pro ini. Nah, nanti bakal aku bandingin ya tipis-tipis sama si Vivo X Fold 3 Pro ku juga. Ya, ada enaknya, ada juga lah nggak enaknya. Kalau kalian nanya nih, lebih enak mana antara Vivo X Fold 3 Pro ini atau Vivo X200 Pro ini? Ya udah tonton aja sampai habis, nanti bakal kejawab juga ya. Oh iya nih, untuk harganya sendiri si Vivo X200 Pro ini itu dibanderol di harga 17.999.000 ya, atau kita genapin aja jadi 18 juta. Yaudah langsung aja nih kita masuk ke suka yang pertama. Di suka yang pertama ini ada dari segi desainnya. Menurut aku desainnya ini mewah banget. Gak tau kenapa ya, makin kesini HP yang modelnya boba-bobaan itu udah mulai hilang ya, HP bodrek gitu guys. Muncul tren nih sekarang HP dengan modul kamera bulat besar kayak gini di tengah. Tapi menurut kalian ini mirip apa ya? Kalau boba kan mirip bodrek, kalau ini mirip apa coba deh kalian komen. Ya aku senang aja ya sama brand yang udah mulai berhenti tuh ngikutin desain si iPhone. Bosan aja gitu ya. Mulai dari iPhone 11 sampai iPhone 16 gitu-gitu doang desainnya. Ya cuman model geser kamera doang lah menurut aku. Ya intinya desain di Vivo X200 Pro ini aku suka banget, lebih fresh. Mulai dari desain belakangnya yang cakep, modul kameranya tuh presisi di tengah. Ya walaupun besar banget bentuknya, tapi menurut aku oke lah. Terus untuk desain bagian belakangnya ini atau back cover ini dia pakai bahan jenis glass. Ini asli mewah banget kalau kalian lihat secara langsung. Apalagi yang warna putih kayak punyaku ini guys. Untuk sisi pinggirnya juga nggak kalah keren. Pakai bahan jenis tuh mirip-mirip titanium. Tapi ini kayaknya sih terbuat dari aluminium doang. Ya apalagi ini ada tambahan desain kayak garis-garis antena. Ini membuat HP itu tuh jadi lebih mewah kelihatannya. Dan ini HP menurut aku tuh lumayan tipis banget. Apalagi kalau kita lihat ya baterai itu cukup badak, ada di 6000 mAh. Kalau kita bandingin sama HP lain yang 6000 mAh ini tergolong tipis banget. Ya apa mungkin baterai itu cuma gimmick doang. Ya udah nanti aja kita bahas juga. Untuk sisi bagian layarnya juga kesannya nih mewah banget. Dia pakai layar tuh jenis AMOLED, di semua sisinya tuh mantep banget. Ya presisi banget lah, tipis banget. Untuk bezelnya juga presisi atas bawah kiri kanan. Ini menurut aku ini termasuk bezel yang tipis lah ya. Idaman banget sih menurut aku untuk Vivo X200 Pro ini di bagian desain layarnya. Terus kita masuk nih ke suka yang kedua ya. Di suka yang kedua ini ada dari segi performa. Kalau untuk performa sih kayaknya nggak usah diraguin lagi lah ya. Untuk HP kelas flagship kayak gini. Kalian juga udah pasti mikirnya kayak gitu kan. HP flagship mana coba yang performanya itu ngampas. Jadi ini singkat aja ya, Vivo X200 Pro ini dia pakai chipset tuh MediaTek Dimensity 9400. Ini udah kenceng banget. Malah dia udah punya 2 chipset. Yang satu lagi tuh aku lupa namanya, itu chipsetnya untuk memprosesing gambar atau foto guys. Terus dia dipadukan sama RAM ya 16 GB LPDDR5X, itu udah kenceng banget. Internalnya juga lega, ada di 512 GB. Selama aku pakai HP ini sih nggak ada kendala sama sekali. Mau buat untuk multitasking aman, record video aman, foto-foto aman, sosmedan aman, nonton film sampai main game ya aman-aman aja. Mau game berat kayak Genshin Impact pun semua dihajar di settingan yang bisa dibilang tuh rata kanan lah, 60 fps. Sebenarnya aku nggak terkejut juga ya, ini flagship gitu. Kalau nggak bisa di settingan rata kanan baru terkejut gitu ya. Flagship apa coba nggak bisa di settingan rata kanan? Tapi kalau cuman masalah ngebut-ngebutan, kenceng-kencengan, ya adu speed, kalau kita bahas di seri flagship itu kurang menarik menurut aku. Mungkin kalau dibahasnya di seri mid range atau di seri entry level itu baru menarik. Kalau flagship ya udah pasti ngebut lah. Jadi kayaknya itu lebih seru kita bahasnya tuh di performa di bagian suhunya atau di ketahanan baterainya. Nah ini dia. Kalau untuk suhu dan baterai aku ini sungkem nih sama Vivo X200 Pro ini. Ini dia pakai baterai 6000 mAh, bodinya tuh setipis ini. Yang awalnya tuh aku ya nggak percaya lah ya, gimmick doang nih 6000 mAh. Masa iya 6000 mAh setipis ini? Bayangin coba, mesinnya di mana, speakernya di mana, belum lagi nih fleksibelnya letaknya di mana gitu ya? Apa cuman gimmick aja baterainya? Ternyata setelah aku pakai nggak gimmick guys, ini baterainya awet parah. Aku mainin Genshin Impact ya 30 menitan. Kalau di HP yang 5000 mAh itu ya biasanya makannya tuh sampai belasan persen kan. Tapi ini tuh cuman habis 8% doang di 30 menit main Genshin Impact rata kanan. Wow, mungkin balik lagi sama cooling systemnya yang aku bisa katakan ini bagus banget. Karena aku main Genshin Impact tuh 30 menitan tuh suhu mentok itu cuman 40 derajat Celcius doang. Itu bagus banget menurut aku guys. Selain bisa menekan resiko HP matot karena kepanasan, ya nggak heran juga lah kenapa baterainya bisa seawet ini. Karena ilmu dasarnya tuh HP yang panas itu udah pasti boros, butuh konsumsi daya yang besar.
ya ibarat aja lah lu kerja nih ya, lu kerja keras pasti butuh energi yang ekstra gitu kan. Ya gitu juga lah, mau itu elektronik ataupun otomotif pasti gitu juga rumusnya. Dan untuk bagian pengecasan juga cukup cepat menurut aku, walau ada penurunan daya nih dari seri X100 Pro-nya ya. Di Vivo X200 Pro ini cuma dapat 90 watt maksimal pengecasan. Dan untuk fullnya tuh butuh waktu sekitar 50 menitan. Itu udah cukup lah menurut aku. Apalagi kita mengingat ini baterainya 6000 mAh. Ya emang kalau dibandingin sama Vivo X Fold 3 Pro tadi, speed ngecas itu lumayan kalah telak. Itu si Vivo X Fold 3 Pro tuh punya maksimal pengecasan tuh di 120 watt. Dan untuk fullnya cuma butuh 30 menitan. Tapi menurut aku ya, aku tinggal nunggu terbiasa aja lah ya. Antara 30 menit sama 50 menit ngecas HP ini sampai full gitu. Jadi kalau untuk performa sih nggak usah diraguin lagi menurut aku. Buat kamu yang butuh HP dengan spek gahar, ini udah oke banget. Mau ngegame, rendering video, atau multitasking, itu udah aman banget guys. Nah kalau suka yang ketiga nih, pasti kalian udah nebak nih. Yaitu di bagian sektor kameranya. Singkat aja nih ya, Vivo X200 Pro ini dia pakai setup 3 kamera nih di bagian belakang. Ada kamera utama tuh 50 megapiksel, resolusinya ultra wide-nya juga sama 50 megapiksel, dan periskop telefotonya nih yang gila banget 200 megapiksel. Buat hasilnya aku bisa bilang ini hasil kamera terbaik nih untuk saat ini. Mau dari segi lensa yang manapun, ya ini udah oke banget hasilnya. Hasil kamera utama dan ultrawide 50 megapiksel itu udah oke banget, cakep banget, detail dan warnanya juga kejaga dengan rapi, apalagi banyak fitur foto ya atau potret di Vivo X200 Pro ini yang bisa kalian gunakan dan maksimalkan untuk hasil fotonya. Tapi jujur, walau kalian nggak punya skill basic fotografi sedikit pun, hasilnya tuh bakal tetap bagus di HP ini guys. Apalagi kalau pakai mode potret plus dikasih filter vintage nih kayak gini. Udah nggak ada hobat hasilnya menurut aku. Ya bisa dibilang walaupun kalian fotonya tuh jepret asal-asalan, hasilnya tuh udah tetap bagus gitu. Memang ya udah OP lah nih HP kalau untuk kamera. Di sini banyak pilihan filter nih dan jenis lensa, bisa kalian sesuaikan aja lah ya untuk bagian mode potretnya. Nggak cuma mode potret doang, ada juga mode landscape dan foto cepat. Nah, kalau foto cepat ini fungsinya tuh kalian buat ngambil foto di keadaan tertentu. Contohnya aja waktu kalian lari-lari tuh mau ngambil foto, atau mau ngambil foto waktu kendaraan itu ya, atau mobil tuh misalnya lagi lewat tuh kalian ambil fotonya, cepret gitu. Nah, itu dia fungsinya. Ya hasilnya cukup memuaskan menurut aku ya. Detailnya dapet, nggak ada ngeblur-ngeblur tuh sedikit pun. Ya, OP lah untuk kameranya nih HP Vivo X200 Pro ini. Dan untuk lensa telefotonya sih yang paling juara menurut aku. Paling sering aku gunain, apalagi kalau punya mata rabun ya, kayak aku malas pakai kacamata. Mau lihat tulisan dari jauh itu kepake banget. Malah yang punya mata sehat juga nggak bakal kebaca tuh tulisan kecil-kecil. Kalian bisa baca pakai kamera telefoto ini. Mungkin tulisan spot kecil tuh di jarak 50-100 meter masih bisa kebaca di kamera telefotonya. Tulisannya juga tetap kejaga dengan rapi banget nih, HP kocak guys, sumpah. Apalagi yang suka nonton konser, udah pasti kepake banget lah lensa telefotonya ini guys. Ada juga ya disediakan sama Vivo tuh mode panggung. Jadi kalian udah tinggal pakai aja lah, nggak butuh skill fotografi untuk buat ngasilin foto yang bagus. Ini udah asal kalian jepret pakai HP ini, fotonya yang dihasilkan tuh pasti estetik banget. Untuk hasil videonya juga nggak kalah cakep, dia punya resolusi maksimal tuh di 8K 30 fps, tapi ya nggak kepake juga sih menurut aku. Untuk yang suka slow motion bisa gunain di 4K 120 fps, tapi aku sering pakai di 4K 60 fps, itu udah cukup banget dan bagus banget. Kalau kalian nanya nih, stabil nggak bang hasil videonya? Ya udah nih aku kasih aja sampel videonya. Nah jadi ini dia hasil kamera utamanya ya, untuk Vivo X200 Pro. Buat kemarin nanya bang, itu gimana kalau dia pindah-pindah lensanya? Nah jadi ini kita pindah-pindah lensa ya. Ini untuk kali 1, ini 0,6, ini kali 2, tuh lumayan. Dan untuk kali 5 nih kayak gini, tuh. Untuk ngezoom tulisan kayak gini nih masih jelas banget ya. Ini padahal lumayan jauh nih. Tuh lihat. Ini kali 20, ini maksimal ya guys. Ini kita kalikan 1 lagi tuh, lihat. Wow, jauh kali kan? Jadi ya sesmooth itu emang hasil kameranya kalau pindah ke lensa. Dan untuk pindah ke lensa selfie, dia hanya bisa dilakukan di 4K 30 fps, sedangkan di 4K 60 fps tuh nggak bisa pindah lensa selfie. Untuk kamera selfie nggak bisa pindah dari 4K 60 fps. Ini kita coba ya. Nah jadi ini kamera selfie-nya ya, lumayan. Nah untuk 1080, 30 sama 60 fps itu bisa pindah ke kamera selfie guys. Next disuka yang keempat nih ada dari segi harganya. Menurut aku ya, di beberapa HP flagship yang launching di beberapa bulan terakhir ini seperti Oppo Find X8 Pro, Samsung S25 Ultra, kayaknya harganya
ya kalau dibandingkan si Vivo 200 Pro ini masih tergolong murah banget ya. Apalagi yang dikasih sama si Vivo X200 Pro ini, contohnya aja kita bandingin sama Oppo Find X8 Pro yang harga itu bedanya 2 juta. Dari segi spek hampir sama, chipset sama, baterai juga sama. Malah untuk kamera aku lebih suka di Vivo X200 Pro ini ya ketimbang si Oppo Find X8 Pro itu ya. Ya walaupun aku memang belum pegang langsung ya unitnya, cuman aku tes tuh waktu di gerainya atau di apa ya, di tokonya Oppo ya, aku cek aja tuh HP dummy-nya, ya agak kurang aja sih. Tapi pas aku lihat juga tuh di YouTube-nya tech reviewer lain, mereka bilang kameranya masih bagus di Vivo X200 Pro ini. Malah harga itu lebih murah 2 juta loh dari Oppo Find X8 ke Vivo X200 Pro ini. Kalau dibandingin sama Samsung S25 Ultra, ya jauh lah, dari segi harga itu udah jauh banget. Jadi kayak beruntung aja sih bisa beli HP sebagus ini di harga under 20 juta gitu. Ya walaupun untuk sebagian orang 18 juta itu masih tergolong mahal. Tapi menurut aku ya apa yang dikasih sama si Vivo X200 Pro ini ya worth it banget lah untuk harga segitu. Malah aku katakan ini banyak untungnya lah di harga segitu guys. Terus untuk suka yang kelima tuh ada di IP ratingnya. Vivo X200 Pro ini punya IP rating 68 dan 69. Jadi ini HP udah tahan lah buat dipakai untuk foto di dalam air. Punya ketahanan maksimum tuh 1,5 meter selama 30 menit. Untuk IP69-nya tuh artinya di sini dia tahan sama apa ya? Air bertekanan tinggi. Kayak disemprot pakai jet pump itu ini HP masih aman-aman aja. Jadi nggak usah sanksi lah sama air hujan atau takut HP-nya itu kejebur, ya jeburin aja gitu. Atau pakai HP ini buat berenang sekalipun ini HP masih tahan gitu guys. Nah, tadi aku juga ada ambil sampel foto ya di dalam air. Nanti bisa kalian lihat aja lah nih sampel fotonya. Nah, jadi tadi itu menurut aku suka-sukanya atau enak-enaknya lah di HP ini. Sekarang kita masuk ke bagian dukanya atau nggak enak-enaknya. Tapi ini menurut aku ya. Kalau kalian nggak setuju, bisa aja langsung komen di kolom komentar. Jangan komen hate ya, kita diskusi aja. Biar yang lain juga yang belum beli HP ini, ya jadi referensi mereka gitu guys. Udah langsung aja nih kita masuk ke duka yang pertama. Jadi di duka yang pertama tuh ada dari feel genggamnya. Yang menurut aku nih feel genggamnya tuh rada kurang aman lah. Karena modul kamera itu terlalu besar. Kalau digenggam kayak gini tuh memang ya nggak cukup lah di tangan guys. Kalau kita pakein case atau tanpa case itu licin banget ya. Maksud aku ini case bawaannya. Ditambah lagi bobot HP ini lumayan berat. Ya rawan jatuh sih jadinya. Saran aku kalian beliin aja case tambahan lah tuh. Ada tuh aku cantumin juga nih di sini nih case tambahannya. Dia bahannya tuh leather, enak banget digenggam dan nggak gampang jatuh waktu kalian pakai. Oh iya, ini ada tambahan juga. Ya menurut aku ini minus sih dari segi desainnya. Yang aku bisa bilang ini minusnya ini fatal banget. Dari kameranya yang menonjol ini nih, kalau kita letak kayak gini nih di posisi layar yang di atas, lensa kamera itu jadi rawan licet atau baret. Contohnya aja kayak si Vivo X Fold 3 Pro ini yang kameranya tuh udah licet lumayan parah. Solusinya ada nggak sih bang? Ya menurut aku ada sih. Yaitu tadi beli case yang ada pelindung kameranya, atau kalau nggak mau pakai case yang ada tutupan kameranya, ada satu case lagi nih kayak gini nih. Ini worth it banget, harganya tuh nggak terlalu mahal, cuman sekitar 200 ribuan. Soalnya aku pakai case ini juga, yaitu modul kamera itu jadi kejaga lah karena case-nya tuh di modul kameranya agak menonjol. Jadi kalian letakin aja ke bawah gini, rasaku itu udah aman, nggak kena lensa kameranya. Ya itu aja sih rasaku minusnya di bagian desain. Apalagi kalau aku nih buat main game itu agak kerasa nggak enak lah di bagian kameranya ini, tangannya, karena terlalu menonjol guys. Jadi itu aja sih, feel genggam aja menurut aku. Untuk desainnya udah oke, gara-gara kameranya yang nonjol jadi nggak enak digenggam. Tapi ya itu balik lagi lah ke selera masing-masing. Nah terus kita masuk nih ke duka yang kedua. Jadi duka yang kedua tuh ada dari segi variannya. Ya benar, sayang banget kan ini HP kameranya bagus, hasil foto dan video tuh udah pasti bagus ya kan, pasti banyak makan ruang penyimpanan atau storage. Dan sayangnya si Vivo X200 Pro ini cuman punya satu varian, yaitu 512 GB. Yang menurut aku pasti kurang lah kalau buat orang yang suka hobi foto dan video. Malah ini nggak tersedia slot SD card tambahan. Kalau ada banyak varian mungkin lebih asik kali ya. Contohnya aja ada varian yang 1 TB buat orang yang suka foto dan video. Atau mungkin ada varian yang 256 GB. Yang budgetnya nggak sampai 18 juta. Bener nggak sih? Ya itu aja sih kurangnya menurut aku. Yaudah langsung aja kita masuk ke duka yang ketiga. Jadi di duka yang ketiga nih ada di bagian kamera selfie-nya yang menurut aku untuk hasil kamera selfie-nya nih rada kurang ya. Warnanya rada pucat menurut aku. Untuk HP kelas flagship ya kurang aja sih guys.
Dia terkesan pucat, tapi untuk detailnya sih lumayan oke. Ya paling minusnya di warna yang terkesan pucat banget tadi yang aku bilang. Apalagi untuk bagian skin tone itu kerasa pucat banget, putih banget gitu guys. Di kamera selfie ini, kalau dibandingin sama Vivo X Fold 3 Pro ku ya sama aja sih, pucat juga gitu. Emang kalau untuk kamera selfie masih brand buah-buahan sebelah tuh yang masih unggul menurut aku di bagian kamera selfie. Tapi kalau untuk kamera utamanya sih memang top more top. Kalau untuk kamera selfie-nya agak kurang sih guys. Mungkin kalau untuk cewek ya suka deh kan kameranya skin tone warna itu jadi putih gitu. Cuman kalau aku yang mukaku ini warnanya coklat gitu putih kayak mayat gitu guys. Yaudah kita masuk nih ke duka yang keempat. Jadi di duka yang keempat itu nggak ada guys. Aku nggak nemuin duka lain atau kekurangan lain di HP ini selama aku pakai ini HP. Ya udah itu aja, 3 tadi itu aja. Untuk bagian layar gimana bang? Speaker, fitur, kenapa nggak aku masukin ke suka ataupun duka? Ya karena menurut aku itu hal yang biasa aja gitu. Layarnya oke lah, standar HP flagship. Tapi kalau dibandingin sama kompetitornya ya sama aja gitu guys. Kalau dibandingin sama Samsung S25 Ultra ya malah kalah nih layarnya. Ya kalau kita bandingin harganya emang lebih murah si Vivo ini. Ya jadi nggak ada yang bisa aku masukin ke suka ataupun duka gitu. Standar HP flagship. Jelek yang jelas nggak jelek lah. Kalau bagus udah pasti bagus, tapi ya nggak ada nggak ada istimewanya. Kalau kita bandingin sama kompetitornya, HP 18 juta dapat layar kayak gini ya udah standarnya gitu. Terus untuk bagian speaker juga sama aja kayak layar tadi, nggak ada yang terlalu wow gitu suaranya, standar flagship. Dan untuk fiturnya ya sama aja gitu, sensornya lengkap, punya wireless charging, punya fitur AI, ya tapi fitur AI-nya standar aja. Nggak ada yang wow juga kan. Malah di HP 10 jutaan udah dapat lah fitur yang kayak circle to source. Udah ada lah di HP yang harganya 10 jutaan kayak Xiaomi 14T Pro itu juga udah ada fitur AI kayak gitu. Jadi bisa aku bilang itu bukan suka ataupun bukan duka. Ya memang udah standar lah HP flagship punya fitur AI kayak gitu. Dan untuk kesimpulannya ya menurut aku ini HP ya terbaik lah dari segala aspek ya kan. Harga oke, kamera cakep, malah bisa ngimbangi kompetitornya yang harga itu di atas HP ini. Performa juga udah oke banget lah menurut aku. Ini HP worth it ya di harga 18 jutaan untuk saat ini. Yaudah mungkin sampai sini aja video kali ini. Buat yang suka sama videonya bisa dipencet tombol like-nya ya. Dan jangan lupa juga dipencet tombol subscribe-nya. Oh iya, lonceng notifikasinya juga dipencet tuh biar nggak ketinggalan video menarik dari channel gadget ini guys. Yaudah, thank you yang udah nonton sampai habis. See you in next time. Bye-bye.